Walaupun hidungnya pesek, orangnya nggak kelihatan Arabnya, tapi kalau ngomong aku keturunan Nabi, Anda husnudon percaya. Kalau kemudian setiap orang yang mengaku keturunan Nabi langsung kita percaya, ya rusak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ada seseorang, entah siapa ini, apakah seorang habib, apakah seorang kiai, apakah ustadz ya. Kita sebut saja ustadz ya. Mengatakan bahwa ajaran para ulama dari masa ke masa itu adalah mengajarkan kita untuk percaya terhadap setiap orang yang mengaku sebagai habib, yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya percaya saja begitu. Karena kepada orang lain saja kita percaya, kita husnudon. Kenapa kepada orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi kita tidak bisa husnudon? Ya kita percaya saja. Masalah dia itu berbohong, itu urusan dia nanti dengan Allah. Cuma kalau ternyata dia itu benar, kita tidak mengakui, loh kita yang bermasalah nanti kepada Nabi Muhammad di hari kiamat. Begitu kata Ustadz ini kira-kira ya. Kita simak dulu videonya. Yang diajarkan oleh para ulama dari masa ke masa. Kalau ada orang ngaku ngomong keturunan habaib, maka tugas kita husnudon percaya. Kenapa? Luang kita nggak kenal sama orang aja suruh husnudon, apalagi ini bawa Rasulullah, apalagi bawa Nabi. Kita husnudon saja. Walaupun hidungnya pesek, orangnya nggak kelihatan Arabnya, tapi kalau ngomong aku keturunan Nabi, Anda husnudon percaya. Kalau dia bohong, dia urusannya dengan Allah. Tetapi kalau kita nggak percaya kok dia benar, kita akan nanti berurusan dengan Nabi Muhammad di hari kiamat. Ente nggak mengakui keturunanku, gara-gara hidungnya nggak mancung, gara-gara nggak kayak orang Arab. Sudah ngomong di hadapan ente bahwasanya dia adalah keturunanku, sampai ente cuek. Bisa nanti kita dicuekin oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini Ustadz ya, justru karena nasab itu berhubungan dengan Nabi, kita itu harus hati-hati. Kita harus memverifikasi, kita harus minta pembuktian ya. Kan al-bayyinatu 'alal mudda'i, kan begitu. Bukti, memberi bukti itu tugas kewajiban orang yang mengaku. Jadi siapapun yang mengaku keturunan Nabi seharusnya itu memberikan bukti. Lah kita menuntut bukti itu yang benar. Kalau kemudian setiap orang yang mengaku keturunan Nabi langsung kita percaya, ya rusak Pak, rusak ya. Nanti semua orang akan banyak yang mengaku keturunan Nabi ya. Coba ente pikir, kenapa ada Robito Alawiyah ya? Itu Robito Alawiyah itu untuk mencatat nasab-nasab yang berhubungan atau yang bersambung kepada Nabi. Yang pertama, yang kedua, untuk menjaga agar orang lain yang tidak ada hubungan nasab dengan Kanjeng Nabi itu mengaku tersambung nasabnya. Itu tujuannya. Kalau semua yang mengaku keturunan Nabi itu langsung dipercaya, hanya bermodal kita itu husnudon, maka Robito Alawiyah tidak akan ada. Ya. Jadi kalau setiap orang yang mengaku keturunan Nabi kita percaya, rusak. Semuanya akan mengaku keturunan Nabi. Ya. Sama dengan hadis misalkan. Setiap orang yang mengatakan ini hadis, ini perkataan Rasulullah, langsung kita percaya, rusak agama ini. Rusak. Ini ada hadis Rasulullah bersabda, lalu kita diam saja, tidak memverifikasi itu, tidak meminta bukti kebenarannya.
ya rusak. Ya, ente pikir kenapa ulama itu nulis buku mustalah hadis, ya, nulis buku rijalul hadis, ya, nulis Sahih Bukhari, ya, nulis Sahih Muslim. Ente pikir untuk apa? Nah, itu untuk menjaga hadis. Itu untuk menjaga agar tidak ada hadis-hadis palsu yang kemudian dianggap sebagai hadis. Kan begitu. Kalau semua orang yang mengaku membawa hadis, ini hadis Rasulullah, langsung kita percaya tanpa verifikasi, ya hancur agama ini. Sama seperti kemarin itu juga yang mengaku punya peninggalan Nabi. Setiap orang yang mengaku punya peninggalan Nabi langsung kita percaya, misalkan. Ya, rusak Pak, nanti itu bisa dikomersilkan, kita bisa ditipu. Begitu. Ya. Jadi yang benar itu adalah setiap orang yang mengaku keturunan Nabi, kita harus minta bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Kan begitu. Harus kita minta bukti. Harus diverifikasi, harus ada pembuktian. Bukan karena kita itu tidak percaya atau bukan karena kita itu benci, apalagi itu bukan. Tetapi ini demi kesucian nasab Rasulullah, agar tidak sembarang orang kemudian mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi dan kemudian memanfaatkannya untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, begitu. Jadi bukan karena kita itu ada tendensius, ya, bukan karena kita itu ada kebencian, bukan, tetapi demi menjaga nasab Rasulullah, maka kita itu harus minta bukti, ya. Jadi sudah benar itu orang-orang yang minta bukti. Apa buktinya kalau ini hadis? Apa buktinya kalau ini peninggalan Rasulullah? Apa buktinya kalau antum keturunan Nabi? Nah, itu penting karena ini kaitannya dengan Nabi, ya. Agar orang-orang itu tidak berdusta atas nama Nabi, kemudian memanfaatkan untuk menipu, membohongi umat. Kan banyak itu yang sudah ditangkap oleh teman-teman Robito Alawiyah yang mengaku-ngaku sebagai Habib, ya. Kemudian dipukuli oleh Habib-Habib yang asli dari Robito. Itu kan banyak. Ya. Itu kan banyak itu. Silakan teman-teman klik saja di pencarian, ya, Habib palsu. Itu banyak yang ditangkap oleh Habib-Habib yang dari Robito kemudian dibubuli. Ya, kalau semuanya langsung percaya, ya nggak akan ada yang seperti itu. Ya, begitu ya. Pokoknya seperti itu. Ya, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.